Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai LK 3.1 menyusun best practice PPG dalam jabatan tahun 2022. Baik, kita langsung saja. Jadi di LK 3.1 ini menyusun praktik baik best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SD Negeri Cibuaya 1. Lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai ini diambil dari LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah pada kolom masalah yang telah diidentifikasi, yaitu meningkatkan kesulitan belajar matematika terutama pada operasi hitung perkalian kelas 4 SD. Penulis Ropiko, tanggal 24 September 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Kita bisa ambil dari kolom LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah pada kolom masalah yang telah diidentifikasi. Latar belakang diambil dari situasi dan kondisi, yaitu 1. Pada saat guru menjelaskan konsep dari materi pembulatan dan penaksiran bilangan cacah, siswa kesulitan dalam memahami aturan dari pembulatan konsep tersebut, dikarenakan siswa belum paham aturan nilai tempat. Yang kedua, siswa kesulitan mengerjakan soal-soal yang berkaitan operasi aritmatika, diberikan tentang pembulatan dan penaksiran bilangan cacah, terutama pada soal perkalian. Dari kedua poin di atas dapat diambil kesimpulan bahwa selama ini siswa terlihat kesulitan dalam memahami pembelajaran matematika yang sebagian besar materi pada pelajaran matematika bersifat abstrak. Matematika dikatakan abstrak karena objek atau simbol-simbol dan dalam matematika tidak ada dalam kehidupan nyata. Pada proses pembelajaran materi pembelajaran yang bersifat abstrak, guru juga seringkali mengalami kesulitan untuk mentransfer pengetahuan akan materi tersebut. Selain dari sisi guru, pada siswa juga seringkali mengalami kesulitan pemahaman informasi dari materi yang bersifat abstrak. Praktik pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan, karena saya pikir banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga praktik ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya untuk mengembangkan pengetahuan sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru yang lain. Saya yang berperan sebagai guru yang melaksanakan pembelajaran dengan model tersebut mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Dari analisis hasil kajian wawancara dan literatur, penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kesulitan belajar matematika terutama pada operasi hitung perkalian kelas 4 SD. Antara lain, 1. Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang tepat untuk mengilustrasikan materi yang bersifat abstrak. 2. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru bersifat membosankan dan kurang variatif. 3. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak inovatif. 4. Motivasi belajar siswa yang rendah. Dari penyebab di atas, tantangan yang dihadapi oleh guru adalah 1. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa.
2. Pemilihan metode pembelajaran yang variatif sehingga siswa merasa tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. 3. Memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik siswa. 4. Guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Dilihat dari keempat tantangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari sisi kompetensi pedagogik dan profesional. Sedang dari siswa adalah motivasi belajar. Dari kepala sekolah harus menyiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran, dan orang tua siswa yang selalu membimbing anak-anaknya agar belajar di rumah. Aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai tantangan yang dihadapi antara lain. 1. Pemilihan media pembelajaran. A. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan media pembelajaran adalah dengan memilih media pembelajaran yang dirasa tepat dan sesuai dengan materi pelajaran yang juga sesuai dengan karakteristik siswa. B. Penggunaan media ajar berbasis TIFEK untuk memudahkan guru mentransformasi ilmu, pengetahuan, dan juga membangkitkan motivasi belajar siswa. Guru menggunakan video pembelajaran yang menarik dan disajikan lewat proyektor atau yang lainnya. C. Maka sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan media pembelajaran ini antara lain slide PPT dan proyektor untuk menampilkan video pembelajaran. 2. Pemilihan metode pembelajaran yang variatif. A. Strategi yang dilakukan guru dalam memilih metode pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Dari sisi guru, memilih metode pembelajaran yang akan digunakan adalah ceramah, penugasan, tanya jawab, dan diskusi. B. Proses pemilihan metode ini. Pertama, guru mempelajari apa saja metode-metode dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa, dan juga melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pembelajaran yang terdapat di buku guru dan buku siswa. Yang C. Maka sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan model ini antara lain pemahaman guru akan metode-metode pembelajaran dan juga pemahaman guru akan materi pembelajaran. 3. Pemilihan model pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Dari sinilah guru memilih model pembelajaran PBL. B. Proses pemilihan model ini, pertama guru mempelajari apa saja model-model dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa, lalu melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pembelajaran yang terdapat pada buku guru dan buku siswa. C. Maka sumber daya yang diperlukan dalam memilih metode ini antara lain pemahaman guru akan model pembelajaran PBL dan juga sintaks PBL. 4. Meningkatkan motivasi siswa. A. Strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi siswa adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini guru mengembangkan RPP dengan kegiatan yang berpusat pada siswa. B. Proses pengembangan RPP yang berpusat pada siswa. Guru menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran yang kegiatan itu berpusat pada siswa dan membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. C. Maka sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman guru akan pembuatan RPP dan juga kreativitas merancang kegiatan-kegiatan yang membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan?
Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dapat dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari 1. Model pembelajaran problem based learning dipadukan dengan media video. Pembelajaran berbasis deepfake membantu pemahaman siswa akan konsep yang abstrak tentang materi pembulatan dan penaksiran bilangan cacah. Dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran siswa di atas KKM. 2. Pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa. Terlihat dari kegiatan siswa saat pembelajaran. 3. Pemilihan model pembelajaran PBL menumbuhkan berpikir kritis siswa. Terlihat dari tanggapan dan jawaban siswa pada saat pembelajaran. 4. Kegiatan yang berpusat pada siswa sangat meningkatkan keaktifan siswa saat proses pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang, bisa dilihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran. Siswa memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajaran menarik juga mudah dipahami. Respon orang tua siswa selalu membimbing siswa belajar di rumah. Respon kepala sekolah akan selalu meningkatkan apa yang dibutuhkan dalam proses PBL ini agar memotivasi siswa untuk belajar. Respon dari guru, mereka akan menerapkan juga proses pembelajaran PBL agar siswa termotivasi untuk belajar dan berpikir kritis. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Siswa yang sangat responsif. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai yang diharapkan. Guru harus meluangkan waktu untuk belajar lagi. Literasi juga harus diperbanyak. Baik, seperti itu kurang lebihnya cara menyusun LK 3.1. Semoga video yang saya bagikan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.